Indonesia punya potensi perikanan yang sangat besar, dan kita sangat perlu dukungan dan kerjasama bukan hanya dari pemerintah, tapi juga untuk seluruh masyarakat untuk lebih aware soal potensi perikanan kita yang sangat besar ini. Dan sangat banyak sekali nelayan-nelayan di daerah khususnya yang mereka menghasilkan potensi yang bagus, yang diminati di pasar internasional, tapi sayangnya mereka tidak memiliki akses untuk mengakses pasar tersebut. Sehingga kita juga membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk membuka akses logistik, mempermudah permodalan untuk sektor-sektor swasta yang membantu komunitas nelayan atau petambak ikan yang menghasilkan produk perikanan yang berkualitas. Baik, kalau kita lihat PT Aruna Jaya Nusantara ini kan sebenarnya adalah aplikasi begitu ya untuk perikanan yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Lalu kalau dilihat dari revenue-nya seperti apa di tahun 2020 ini? Ya, sebetulnya seiring dengan pertumbuhan sektor perikanan yang terjadi di Indonesia, itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan Aruna sebagai salah satu perusahaan penyedia aplikasi untuk perikanan di lautan. Jadi sepanjang tahun 2020 justru kita terjadi peningkatan karena pasar yang kami sediakan untuk kelompok nelayan bukan hanya pasar internasional tapi juga ada di pasar domestik di Indonesia sendiri. Dan di Indonesia memang tercatat kita terjadi peningkatan konsumsi ikan di Indonesia selama adanya masa pandemi ini, gitu. Jadi terjadi pertumbuhan dari Aruna jika dibandingkan di tahun 2019. Berapa persen Bu Tari? Sebenarnya kalau di-compare month to month dari tahun 2019 kita meningkat 86 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. 86 kali lipat. Di saat sektor lain tertekan, justru ini Aruna malah membukukan revenue hingga 86 kali lipat begitu ya. Baik, kita akan coba tanya ke Ibu Fadilah, ini kalau yang diharapkan sebenarnya apa untuk mengenjot sektor perikanan di sepanjang tahun 2021 ini? Ya, selamat siang. Jadi kalau dari sektor perikanan memang diharapkan ada perubahan, namun memang kendalanya saat ini masih klasik ya. Kalau dari hulunya itu dari nelayan, mungkin dari sisi harga masih ada perubahan harga sehingga sampai dengan end user-nya berpengaruh kepada degradasi nelayan itu sendiri gitu, sehingga nelayan masih kesulitan untuk kepastian harga jual beli ikan. Dan kami kalau dari perikanan prinsipnya sih mendukung sektor perikanan, apalagi saat ini dari Global Security Index perikanan itu ada peningkatan untuk konsumsi ikan. Baik, kepastian harga di nelayan ini menjadi masalah. Lalu seperti apa digitalisasi dapat membantu kendala ini? Pastinya kalau kami dari Perum Perikanan Indonesia akan terus bertransformasi secara digitalisasi, terutama kami untuk menghindari adanya fraud di transaksi perikanan, kami bekerja sama dengan Himbara untuk proses digitalisasi transformasi digital. Seperti misalnya cash management system itu kami terapkan di Perum Perikanan Indonesia agar itu tadi mengurangi fraud di perikanan Indonesia. Tapi untuk infrastrukturnya seperti apa? Apakah nelayan ini semuanya juga sudah bisa dan capable juga untuk adanya digitalisasi? Iya, jadi kalau infrastruktur sendiri kami akan terus sosialisasi dan edukasi kepada para nelayan. Jadi kami buat sistem dan program juga untuk terus edukasi kepada para nelayan Indonesia. Dengan adanya digitalisasi ini maka akan memudahkan mereka juga untuk bertransaksi. Jadi di tahun 2021 ini kami juga terus akan peningkatan digitalisasi sistem melalui tadi kerjasama dengan Himbara untuk pengurangan pembayaran secara cash tadi, Mbak.